Halo guys, kembali lagi di channel Brilliant Legacy. Ya, kali ini gua mau update terkait strategi kita di bulan Maret kemarin ya. Ya, jadi dari saham-saham BUMN ini ya, di antaranya ada 3 bank himbara, 1 Telkom gitu. Dan dari keempat saham BUMN itu BBNI udah gua jual ya. Waktu itu cuan berapa ya? Sekitar 5-6% kalau nggak salah. Itu ya gue jual tuh waktu. Jadi gue tinggal nge-hold BBRI, BMRI, dan Telkom gitu ya. Ya, jadi kalau BBRI dan bank-bank himbara lainnya udah keluar ya info dividen ya. BBRI sisanya jadi 208, lalu BMRI 466 ya. Kalau BBNI itu kalau nggak salah 374 gitu. Nah, jadi ya di hold aja kalau memang kalian cuannya masih di bawah segitu, yang penting di hold kan, jadi ya dapat uang gratis satu lotnya aja. Itu kalau di BMRI berarti dapat 46 ribuan gitu ya. Kalau punya 10 lot aja udah 460 ribu, itu udah lumayan. Nah, yang belum ada ini Telkom, jadi masih ada potensi eh, em, apa namanya, capital gain yang baik kayaknya gitu ya, karena harganya sekarang itu kan harga kisaran waktu em, apa nama pandemi ya gitu. Nah, kalau misalkan nanti diumumin, eh, coba kita lihat terakhir dia ngasih berapa ya. TLKM TLKM itu terakhir ngasih dividen itu 178 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, wah, dia Q4-nya belum keluar ya. Jadi nunggu Q4-nya dulu deh, nunggu Q4 keluar ya, kita lihat nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau gua masih hold untuk apa namanya, Telkom, jadi masih menunggu menunggu kabar dividennya seperti apa gitu. Dan yang pasti kita semua berharap seperti perusahaan BUMN lainnya yang DPR-nya naik. Ya, kita juga berharap di sini dividen payout ratio-nya Telkom juga akan naik ya. Terakhir itu dia punya DPR 75%, mungkin bisa sampai 80%. Semoga ya 80% atau 85% seperti BBRI gitu. Nah, itu yang kita harapkan jadi katalis positif. Jadi semoga terrealisasi dan ya kita bisa keluar dengan harga yang baik. Itu ya, itu untuk Telkom. Lalu Adi ya, sentimen negatif masih di saham batubara ya. Itu. Jadi tapi menurut gua Adi ini kan PI rasionya masih kecil gitu ya. Jadi menurut gua masih menarik lah. PI-nya itu masih di 2,6. Jadi di harga sekarang pun bisa dibilang masih murah lah gitu. Jadi ya santai aja, gue juga masih hold. Lalu Pewon dan SMDR. Nah, Pewon ini juga menarik ya. Gue pikir di 350 itu sudah bottom gitu ya. Ternyata kemarin masih dikasih turun lagi sampai 338. Dan ya begitulah fluktuasinya, lumayan eh, cukup ini ya. Yang kita anggap 400 itu murah, ternyata masih bisa dikasih sampai 340-an gitu. Jadi ya gue sih masih hold gitu, masih hold karena ki menunggu ini sih di kuartal 1 2025 gimana nanti hasilnya. Itu karena di kuartal 1 2024 kita berharap lebih tinggi dari 2023, tapi ternyata nggak kesampaian. Itu ya karena kan
di kuartal 4 2024 itu ada mall baru yang beroperasi ya di Bekasi. Ya harapannya dapat tambahan recurring income gitu. Tapi mungkin belum terrefleksi di kuartal 4 2024. Jadi kita lihat di kuartal 1 2025 nanti. Oke, lalu SMDR ya, terakhir SMDR juga ya katalis negatif lagi ya kayaknya karena perang dagang sudah dimulai, jadi kemungkinan eh, apa nih, peredaran logistik jadi akan berkurang ya karena tarif yang besar orang jadi mau importnya, mau ekspor impornya jadi segen gitu ya, karena tarif yang tinggi gitu. Jadi kemungkinan akan pengaruh ke logistik yang akan ordernya akan berkurang gitu ya, order pengirimannya gitu. Karena memang kemungkinan kan banyak apa namanya negara ya, salah satunya mungkin Indonesia juga kan eksportir terbesar keduanya tuh ke Amerika itu. Nah, setelah ditarifin sama Donald Trump jadi 32%, nah itu pasti akan pengaruh ke logistik gitu ya. Jadi orang-orang yang tadinya mau ekspor banyak-banyak ke Amerika jadi mungkin akan nahan gitu ya. Karena yaitu karena tarifnya gila-gilaan gitu dari Donald Trump. Ya pasti akan pengaruh ke sini sih kayaknya, ke SMDR nih, ke semua logistik ya, logistik internasional gitu. Oke, jadi ya sebenarnya SMDR juga harganya udah cukup turun lumayan gitu ya. Jadi di harga sekarang udah apa namanya, udah tergolong murah lah gitu ya jika dibandingkan 3 tahun terakhir gitu. Karena memang secara pendapatan ya 3 tahun terakhir dia juga turun terus gitu dari 2022 23 24 gitu. Oke, ya mungkin itu aja kalau SMDR. Ya masih hold juga gitu ya, kemungkinan akan bagi dividen juga biasanya, jadi walaupun nggak besar ya, di sini sih 6,9 lumayan ya itu kan, tapi dari cuan 2023, karena kalau dari 2024 cuannya kan berkurang ya, harusnya sih dividennya juga akan berkurang juga nih biasanya gitu, secara logika aja seperti itu. Nah kita lihat dari ini deh, dari ekuitasnya gimana. Ekuitasnya di 3 tahun terakhir sebenarnya ya ekuitasnya terus bertumbuh sih gitu ya di 3 tahun terakhir ya, tapi ya nggak sebesar 5 tahun terakhir ya. Kalau lihat 5 tahun belakang tuh bisa bertumbuh 3 kali lipat gitu. Oke, mungkin itu aja update-nya untuk saham-saham BUMN ya, slow aja di hold karena kemungkinan akan bagi dividen, dan nanti dividennya bisa dibelanjakan saham-saham yang lain, bisa ya cari cuan dari saham-saham yang high risk high return kali ya, pakai dana dividen gitu. Oke, mungkin itu aja. Thank